Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di langit jiwa, tempat untuk hati yang lelah dan jiwa yang rindu pulang kepada Rabb-Nya. Di sini kita belajar kembali mengingat untuk apa kita hidup dan kepada siapa kita akan pulang. Setiap manusia hidup di dunia ini dengan berbagai cerita yang berbeda. Ada yang menjalani hidup dengan penuh harapan, ada yang penuh ketakutan, ada yang bergelut dengan penyesalan, dan ada pula yang hanya berusaha bertahan dari hari ke hari. Namun, ada satu kenyataan yang mempersatukan semua manusia dalam satu titik. Kita semua sedang berjalan menuju sebuah akhir. Sadar atau tidak, disiapkan atau tidak, akhir itu ada, menunggu, dan akan datang tepat waktunya tanpa pernah terlambat sedetik pun. Banyak orang menganggap pembicaraan tentang akhir sebagai topik yang menakutkan, sesuatu yang sebaiknya dihindari agar hati tetap tenang. Padahal, justru dengan mengingat akhir, hati menjadi lebih hidup, lebih sadar, dan lebih jujur kepada dirinya sendiri. Sebab hanya mereka yang mengingat tujuan akhir yang mampu menjalani hidup dengan bijak. Hanya mereka yang sadar tentang kerapuhan hidup yang akan benar-benar menghargai setiap napas yang Allah berikan. Dalam kehidupan yang bergerak cepat ini, manusia sering terjebak dalam rutinitas tanpa pernah memikirkan makna yang sebenarnya. Kita bekerja, makan, tidur, tertawa, beraktivitas, dan mengulang semuanya tanpa jeda. Hingga akhirnya suatu hari, ketika sebuah ujian datang, ketika kehilangan tiba-tiba menggenggam hati, barulah kita terdiam dan bertanya, "Untuk apa aku hidup selama ini?" Pertanyaan itu adalah panggilan lembut dari Allah, sebuah ajakan untuk kembali kepadanya, sebelum akhir itu benar-benar menjemput. Ketika kita menyadari bahwa hidup ini sementara, kita mulai melihat dunia dengan pandangan yang lebih jernih. Kita mulai memahami bahwa nikmat yang sementara tidak layak dicintai melebihi cinta kepada Allah yang abadi. Kita mulai memahami bahwa manusia bisa mengejar 1000 harapan dunia, tetapi semua itu akan ditinggalkan saat jasad kembali menjadi tanah. Kesadaran ini bukan untuk menakut-nakuti, melainkan untuk membuat kita kembali kepada fitrah, bahwa kita hidup untuk beribadah kepadanya. Banyak orang takut membicarakan akhir karena mereka khawatir akan merasa sedih atau tertekan. Namun, sesungguhnya kesadaran tentang akhir justru membawa ketenangan yang dalam. Sebab ketika seseorang paham bahwa hidup ini hanya sementara, ia tak lagi terikat oleh dunia secara berlebihan. Ia mulai melepaskan hal-hal yang tidak perlu, mulai menata ulang hati, mulai memperbaiki ibadahnya, dan mulai menjaga dirinya dari dosa. Takut akan akhir bukanlah ketakutan yang menghancurkan, tetapi ketakutan yang menyembuhkan. Pembuka ini mengajak kita untuk melihat perjalanan hidup kita dari sudut pandang yang lebih mulia, dari sudut pandang orang yang sedang menuju Allah. Sebab pada akhirnya, seluruh langkah kita, seluruh pilihan kita, dan seluruh waktu yang kita habiskan akan menjadi saksi di hadapannya. Dan betapa beruntungnya jika seluruh itu menjadi saksi kebaikan, bukan saksi kelalaian. Karena itu, mengingat akhir bukanlah langkah mundur, melainkan langkah maju menuju kehidupan abadi. Setiap manusia pasti akan melewati detik terakhirnya. Akan ada momen ketika mata tak lagi mampu terbuka, ketika bibir tak lagi mampu mengucapkan kata-kata, ketika tangan tak lagi mampu menggenggam apapun, dan ketika hati harus pergi meninggalkan dunia yang selama ini ia kenal. Di saat itu hanya amal yang akan menemani perjalanan ruh. Tidak ada keluarga, tidak ada harta, tidak ada jabatan, tidak ada popularitas. Yang ada hanyalah kita dan apa yang pernah kita lakukan. Namun sebelum detik itu tiba, Allah memberikan kita waktu, kesempatan, dan pintu-pintu taubat yang terbuka begitu luas. Betapa banyak manusia yang kembali kepada Allah di usia tua, namun betapa banyak pula yang kembali di usia muda. Betapa banyak yang kembali dalam keadaan sujud, namun betapa banyak pula yang kembali dalam keadaan lalai. Kita tidak pernah mengetahui akhir kita, dan karena itu Allah mengajarkan kita untuk selalu bersiap, selalu sadar, dan selalu dekat dengannya.
Melalui narasi panjang ini, kita tidak hanya akan berbicara tentang rasa takut, tetapi juga tentang harapan, tentang kembali menemukan Allah ketika dunia terasa berat, tentang kembali membangun hati yang lembut, jiwa yang tenang, dan iman yang teguh. Kita akan belajar bersama bagaimana rasa takut itu bisa menjadi cahaya, bukan gelap, menjadi kekuatan, bukan kelemahan, menjadi jalan pulang, bukan tempat terperosok. Maka mari kita mulai perjalanan batin ini. Perjalanan untuk kembali kepada Allah dengan hati yang lebih peka, pikiran yang lebih jernih, dan jiwa yang lebih siap. Kita akan memasuki setiap segmen bukan sebagai cerita yang lewat, tetapi sebagai cermin untuk diri kita masing-masing. Karena pada akhirnya, hidup hanyalah sementara. Namun sikap kita terhadap hidup, itulah yang menentukan bagaimana akhir kita akan menjadi. Kesadaran akan akhir yang tak terelakkan. Setiap manusia hidup dalam alur waktu yang bergerak tanpa pernah berhenti. Dan di balik setiap detik yang melintas, ada satu kenyataan pahit namun pasti. Akhir itu ada. Tidak peduli seberapa kuat seorang manusia, seberapa banyak harta yang ia kumpulkan, seberapa tinggi kedudukan yang ia capai, atau seberapa banyak tepuk tangan dan pujian yang pernah ia terima, akhir tetap menunggu di tikungan kehidupan. Ketika seorang insan benar-benar merenungkan hal ini, rasa takut itu muncul bukan untuk melemahkan, tetapi untuk menyadarkan bahwa hidup bukan sekadar perjalanan panjang tanpa tujuan. Ada persinggahan terakhir, ada pintu terakhir, dan kita semua akan datang menghadap Allah, baik dalam keadaan yang disiapkan maupun yang lalai. Rasa takut akan akhir bukanlah tanda kelemahan, tetapi justru tanda kehidupan dalam hati. Hati yang masih bisa takut adalah hati yang masih bisa kembali. Sebaliknya, hati yang sudah mati tidak lagi merasa cemas tentang apa yang menanti setelah napas berhenti. Saat kita merasakan kegelisahan tentang hari akhir, tentang kematian yang bisa datang tiba-tiba, itu adalah tanda bahwa Allah masih memberi kita kesempatan untuk memperbaiki diri. Betapa banyak manusia yang berjalan di muka bumi ini tanpa memikirkan apa yang terjadi setelahnya. Seakan-akan dunia adalah tempat tinggal selamanya. Mereka lupa bahwa usia memiliki batas, bahwa ruh memiliki perjalanan berikutnya, dan bahwa bumi yang kita pijak akan suatu saat menjadi tempat peristirahatan kita. Setiap hari kita melihat berita tentang orang yang meninggal, baik yang tua maupun yang muda. Ada yang sakit panjang, ada yang sehat lalu pergi tiba-tiba, ada yang bahkan sedang tertawa beberapa jam sebelumnya. Namun, entah mengapa, kita sering merasa bahwa kematian itu hanya milik orang lain, bukan milik kita. Padahal setiap hari kita berjalan semakin dekat ke kubur kita sendiri. Ketika kita mulai menyadari bahwa akhir itu bukan sesuatu yang jauh, tetapi justru semakin mendekat tanpa jeda, sebuah getaran muncul di hati. Apakah aku sudah siap? Apakah aku sudah membawa bekal? Apakah aku sudah memperbaiki apa yang harus diperbaiki? Allah sering membuat manusia tersentak melalui pengalaman hidup. Ada yang tersentak ketika kehilangan seseorang yang dicintai. Ada yang tersentak ketika melihat kecelakaan. Ada yang tersentak ketika mendengar dokter berkata bahwa ada penyakit yang tumbuh di tubuhnya. Dan ada pula yang tersentak melalui mimpi yang terasa nyata. Semua itu adalah panggilan-panggilan lembut dari Allah agar manusia kembali ingat bahwa hidup bukan permainan, bahwa pada akhirnya setiap kita akan kembali kepada Sang Pemberi hidup dan Sang Pengambil hidup. Tidak ada yang dapat menolak ketetapan itu. Namun kesadaran akan akhir seharusnya tidak membuat seseorang tenggelam dalam ketakutan yang melumpuhkan. Islam mengajarkan rasa takut yang seimbang dengan harapan. Takut akan membuat seorang hamba berhati-hati, sedangkan harapan akan membuatnya terus melangkah. Ketika seorang hamba memahami bahwa Allah Maha Pengasih dan Maha Penyayang, ia tidak akan putus asa
meskipun ia sadar betapa banyak dosa yang pernah ia lakukan. Rasa takut akan akhir harus dibangun di atas keyakinan bahwa Allah membuka pintu taubat sepanjang hidup manusia. Seringkali rasa takut ini hadir ketika seseorang berada dalam kesendirian. Di malam hari ketika semua orang telah tidur, ketika lampu telah padam, ketika suara dunia telah berhenti, barulah suara hati menjadi jelas. Di momen-momen itu, manusia sering bertanya kepada dirinya sendiri, "Jika malam ini adalah malam terakhirku, apakah aku siap?" Pertanyaan itu menyakitkan, tetapi pertanyaan itu penting. Karena tidak ada yang bisa menjamin bahwa kita akan bangun esok hari. Setiap tidur adalah kematian kecil dan setiap bangun adalah kesempatan baru yang seharusnya tidak disia-siakan. Rasa takut ini juga muncul ketika kita menyadari betapa mudahnya kita terjebak dalam kelalaian. Satu hari terlewat tanpa salat yang khusyuk. Satu malam terlewat tanpa beristighfar. Satu waktu berlalu tanpa memikirkan Allah sama sekali. Ketika seseorang mulai sadar bahwa hidupnya begitu penuh kelalaian, rasa takut itu tumbuh seperti cahaya yang menerangi ruangan gelap. Ia mulai memahami bahwa dunia ini absurd jika dijalani tanpa persiapan untuk akhirat. Ia mulai melihat bahwa waktu adalah karunia yang harus digunakan dengan bijak, bukan untuk disia-siakan pada hal-hal yang tidak bermanfaat. Setiap orang memiliki momen ketika ia benar-benar terdiam karena memikirkan akhir hidupnya. Ada yang berhenti sejenak ketika menatap kerutan wajah di cermin. Ada yang terdiam ketika melihat rambut putih pertama. Ada yang tertegun ketika melihat anak-anaknya tumbuh semakin besar. Semua itu adalah tanda bahwa waktu sedang bekerja, bahwa kehidupan terus bergerak ke depan. Tidak ada yang kembali muda, tidak ada yang memundurkan usia, tidak ada yang bisa menghentikan perjalanan menuju akhir. Dan ketika seseorang menyadari hal ini, ia akan mulai menata ulang prioritas hidupnya. Rasa takut akan akhir juga dapat menjadi sumber kekuatan. Ketika seseorang takut kehilangan kesempatan untuk berbuat baik, ia akan bergegas melakukan kebaikan. Ketika seseorang takut bertemu Allah dalam keadaan kotor oleh dosa, ia akan mulai membersihkan dirinya. Ketika seseorang takut bahwa hidupnya berakhir tanpa makna, ia akan mulai mencari tujuan sejati. Dengan rasa takut yang terarah, manusia justru menjadi lebih kuat, lebih fokus, dan lebih sadar akan nilai setiap detik yang ia miliki. Segmen pertama ini adalah langkah awal. Menyadarkan bahwa rasa takut akan akhir adalah anugerah. Ini adalah pintu pertama dalam perjalanan kembali kepada Allah. Dalam segmen berikutnya, kita akan masuk lebih dalam ke berbagai keadaan hati manusia saat menghadapi kenyataan bahwa akhir itu pasti datang, baik ia siap maupun tidak. Ketika hati mulai merasakan takut, ada satu fase dalam perjalanan hidup manusia ketika hatinya tiba-tiba terasa sempit tanpa sebab yang jelas. Ia merasa gelisah, merasa takut, merasa seperti ada sesuatu yang mengejarnya. Sesuatu yang tidak bisa ia lihat, tetapi ia tahu itu semakin mendekat. Itulah saat hati diberi peringatan oleh Allah. Ketika hati mulai takut, sebenarnya Allah sedang memanggil seorang hamba untuk kembali kepadanya. Karena hati yang takut adalah hati yang belum mati, hati yang masih hidup untuk menerima kebenaran dan peringatan. Rasa takut yang muncul secara tiba-tiba ini seringkali membuat seseorang bertanya-tanya, apa yang salah dari hidupku? Apa yang sedang Allah inginkan dariku? Namun sebenarnya, rasa takut ini adalah bentuk kasih sayang Allah yang sangat halus. Allah tidak ingin seseorang tersesat terlalu jauh. Allah ingin hambanya ingat bahwa dunia ini bukan tujuan akhir. Allah ingin agar manusia menyadari bahwa ia sedang berada di jalan menuju pintu terakhirnya, dan bekal perjalanan itu harus disiapkan sejak sekarang. Kadang rasa takut itu hadir saat seseorang sedang sendirian. Tiba-tiba ia merasa bahwa dunia ini begitu sunyi, dan ia merasa seakan-akan kematian berada di dekatnya. Perasaan ini membuat seseorang terdiam, menatap ruang kosong di hadapannya, dan dalam hati berkata, "Aku tidak siap."
Ketika kalimat itu muncul, sebenarnya Allah sedang menunjukkan kelemahan manusia agar manusia kembali meminta kekuatan kepadanya. Ada pula rasa takut yang muncul setelah seseorang melakukan dosa. Meskipun ia berusaha menenangkan diri, hati tetap terasa sesak dan tidak nyaman. Ia merasakan kegelisahan yang tidak bisa hilang hanya dengan tidur, hiburan, atau pelarian dunia lainnya. Kegelisahan itu justru bertambah setiap kali ia menghindari untuk kembali kepada Allah. Ini adalah tanda bahwa hati sedang melawan kelalaian. Hati ingin kembali, tetapi manusia sering menunda, dan penundaan itu hanya menambah berat rasa takut tersebut. Rasa takut adalah alarm dari Allah. Alarm ini tidak berbunyi keras seperti suara sirin, tetapi terasa lembut namun menyakitkan di dalam dada. Dan alarm ini berbunyi untuk menyelamatkan manusia agar tidak kehilangan arah. Banyak orang di dunia ini yang tidak lagi memiliki alarm tersebut. Mereka melakukan dosa tanpa merasa bersalah. Mereka melupakan Allah tanpa merasa kehilangan apapun, dan mereka berjalan menuju akhir tanpa pernah merasa takut. Padahal kondisi seperti itu adalah tanda bahaya terbesar dalam hidup seorang hamba. Namun ketika seseorang masih merasakan takut, itu berarti Allah masih membuka pintu baginya. Allah masih memanggilnya untuk kembali melalui perasaan gelisah itu. Allah masih menginginkannya sebagai hamba yang dekat kepadanya. Perasaan takut itu hadir agar seseorang menata ulang hidupnya, agar ia berhenti dari langkah-langkah yang menjerumuskannya ke dalam kebinasaan dan agar ia kembali kepada jalan yang benar. Pada titik ini manusia mulai melihat hidupnya dengan cara berbeda. Ia mulai mengingat dosa-dosa kecil yang selama ini ia anggap tidak berarti. Ia mulai tertarik untuk mendengarkan lantunan ayat Al-Quran. Ia mulai merasa tersentuh oleh kalimat sederhana seperti ingatlah Allah. Dan semua itu adalah tanda bahwa hatinya sedang kembali hidup. Karena hati yang hidup adalah hati yang mudah tersentuh oleh kebenaran dan mudah menangis ketika mengingat akhir. Ketika rasa takut muncul, manusia mulai menahan diri dari kebiasaan buruknya. Ia mulai sadar bahwa dosa kecil pun bisa menjadi sebab beratnya perjalanan akhir. Ia mulai menjaga lisan, menjaga pandangan, menjaga waktu, dan menjaga hati. Karena ia tahu bahwa setiap kesalahan yang ia lakukan akan dibawa ke hadapan Allah. Kesadaran ini membuatnya lebih berhati-hati, lebih tenang, dan lebih dalam memahami arti kehidupan. Rasa takut itu juga membuat seseorang semakin rajin berdoa. Ia merasa tidak memiliki kekuatan apapun untuk menghadapi akhir hidupnya tanpa pertolongan Allah. Ia mulai berbisik dalam sujudnya, "Ya Allah, jangan ambil nyawaku sebelum Engkau memperbaiki hatiku. Jangan panggil aku sebelum Engkau mengampuniku. Jangan tutup hidupku dalam keadaan aku jauh darimu." Dan doa-doa seperti ini adalah tanda bahwa seorang hamba benar-benar sedang kembali kepada Tuhannya. Segmen ini mengajarkan bahwa rasa takut adalah nikmat yang harus disyukuri. Allah menanamkan rasa takut itu sebagai jalan untuk menyelamatkan manusia. Pada segmen berikutnya, kita akan masuk ke tahap berikutnya. Bagaimana rasa takut itu berubah menjadi dorongan untuk memperbaiki hidup dan menata perjalanan menuju akhir yang lebih baik. Takut yang mendorong untuk berubah. Setelah hati mulai merasakan takut, perubahan kecil mulai muncul. Seseorang yang sebelumnya lalai mulai memperhatikan hal-hal yang selama ini ia abaikan. Ia mulai bangun sedikit lebih pagi, mulai meluangkan waktu untuk beristighfar, mulai menahan diri dari omongan yang tidak bermanfaat. Rasa takut itu membuatnya menyadari bahwa setiap detik adalah kesempatan untuk memperbaiki diri. Ia tidak lagi hidup dalam aliran waktu yang ia biarkan berlalu tanpa makna. Ia mulai hidup dengan tujuan. Perubahan ini seringkali perlahan, tidak langsung drastis. Namun setiap langkah kecil yang ia ambil adalah bukti bahwa Allah membimbingnya. Terkadang ia merasa lemah dan hampir kembali pada kebiasaan lamanya. Namun rasa takut akan akhir selalu membuatnya tersentak dan kembali ke jalur yang benar. Ia mulai memahami bahwa perubahan bukan sekadar kemauan diri sendiri, tetapi juga pertolongan dari Allah.
Dalam proses perubahan ini, manusia mulai belajar mengenal dirinya sendiri. Ia mulai menyadari betapa banyak kelemahan yang selama ini ia tutupi dengan kesibukan dunia. Ia mulai melihat betapa rapuhnya ia jika tidak berpegang pada Allah. Kesadaran ini membuatnya semakin rendah hati dan semakin takut untuk kembali melakukan kesalahan yang sama. Ketika manusia mulai berubah, ia juga mulai memahami hakikat dunia. Ia menyadari bahwa dunia bukan tempat tinggal, tetapi tempat melewati. Bukan tempat bersandar, tetapi tempat bersiap. Dan dunia tidak pernah layak dijadikan tujuan utama. Setiap perubahan yang ia lakukan membuat pandangannya terhadap dunia semakin jelas bahwa semuanya fana dan hanya akhir yang kekal. Rasa takut yang berubah menjadi motivasi juga membuat seseorang lebih mudah meninggalkan maksiat. Dulu ia merasa sulit meninggalkan kebiasaan buruknya, tetapi sekarang ia merasa takut jika dosa kecil itu menjadi penyebab buruknya akhir hidupnya. Ia mulai menjaga diri karena ia tidak ingin bertemu Allah dalam keadaan kotor. Dan inilah bentuk perubahan yang paling indah. Ketika seseorang berhenti melakukan maksiat bukan karena dipaksa, tetapi karena ia benar-benar takut kepada Allah. Perubahan juga terlihat dari caranya menata kembali waktunya. Ia mulai menghargai setiap jam yang ia miliki. Jika dulu ia bisa menghabiskan waktu berjam-jam dalam kelalaian, kini ia merasa bersalah bila 1 jam berlalu tanpa zikir atau kebaikan. Ia merasa waktu begitu cepat dan setiap detik adalah amanah. Ia mulai hidup dengan kesadaran yang lebih tinggi, bukan sekadar mengikuti arus kehidupan. Dalam proses ini, ia mulai memahami bahwa perubahan sejati bukan hanya tentang tindakan, tetapi tentang hati. Hati yang takut kepada Allah akan selalu mencari jalan untuk taat. Hati yang sadar akan akhir akan selalu mencari cara untuk selamat. Perubahan yang berawal dari hati seperti ini jauh lebih kuat dibanding perubahan yang dibuat hanya karena tuntutan orang lain. Namun perubahan tidak selalu mudah. Ada hari-hari ketika rasa malas muncul kembali. Ada hari ketika hati kembali terasa gelap. Ada hari ketika dosa terasa lebih dekat daripada pahala. Tetapi rasa takut yang Allah tanamkan membuatnya terus kembali, terus bertobat dan terus berjuang. Karena ia tahu bahwa berhenti berjuang berarti menerima akhir yang buruk. Dan itu adalah sesuatu yang sangat ia takuti. Pada akhirnya perubahan ini adalah perjalanan panjang. Tidak ada manusia yang tiba-tiba menjadi sempurna, tetapi perubahan kecil yang dilakukan setiap hari akan membawanya menuju akhir yang lebih baik. Rasa takut yang awalnya terasa berat kini berubah menjadi cahaya yang menunjukkan jalan. Perubahan ini membuat hidupnya lebih tenang, lebih bermakna, dan lebih dekat kepada Allah. Segmen ini menjadi dasar untuk melangkah lebih jauh, karena setelah seseorang mulai berubah, ia akan menghadapi fase berikutnya. Bagaimana mempersiapkan diri untuk akhir dengan lebih matang, lebih mendalam, dan lebih penuh keyakinan. Pada segmen 4, kita akan memasuki ranah pemahaman tentang hakikat hidup yang sebenarnya ketika akhir selalu menghantui. Menyadari bahwa hidup hanya sementara. Ketika rasa takut terhadap akhir semakin menguat, satu kesadaran perlahan tumbuh dalam diri, bahwa hidup di dunia sebenarnya sangat singkat. Dulu mungkin kita merasa waktu begitu panjang, seolah-olah usia tidak memiliki batas. Namun seiring bertambahnya pengalaman, hati mulai mengerti bahwa hidup ini hanyalah perjalanan singkat menuju tempat kembali. Dunia hanya persinggahan, bukan tempat tinggal. Rumah sebenarnya berada setelah kematian, entah itu surga atau neraka. Kesadaran ini membuat seseorang semakin berhati-hati dalam menggunakan waktunya. Manusia seringkali lupa bahwa setiap hari yang ia lalui adalah potongan kecil dari total umur yang terus berkurang. Kita sering menghabiskan waktu untuk hal-hal yang tidak memberi nilai apapun di hadapan Allah, sampai akhirnya suatu hari kita tersadar bahwa kita tidak lagi muda, tidak lagi sekuat dulu, dan waktu yang tersisa jauh lebih sedikit daripada waktu yang telah terpakai. Ketakutan terhadap akhir membuat kita melihat hidup dari perspektif yang lebih jernih, bahwa setiap detik adalah modal,
dan modal itu sangat terbatas. Kesadaran bahwa hidup hanya sementara membuat seseorang tidak lagi berlebihan dalam mencintai dunia. Ia mulai menyadari bahwa dunia tidak pernah setia kepada siapapun. Hari ini seseorang diberikan kesenangan, besok ia bisa kehilangan semuanya. Hari ini seseorang hidup dalam tawa, besok ia bisa menangis tanpa henti. Ketika manusia memahami kefanaan ini, ia berhenti menggantungkan kebahagiaan kepada dunia. Ia hanya menjadikan dunia sebagai tempat beramal, bukan tempat bersandar. Orang yang menyadari sementaranya kehidupan akan mulai memilih pergaulan dengan hati-hati. Ia menghindari lingkungan yang membuatnya lalai, karena ia sadar lalai adalah penyakit yang bisa membunuh akhir hidupnya. Ia mulai mendekat kepada orang-orang yang menuntunnya pada kebaikan, orang-orang yang mengingatkannya pada Allah, bukan pada dunia. Ia memilih teman-teman yang menguatkan, bukan yang melemahkan. Kesadaran akan singkatnya hidup juga membuat seseorang lebih menghargai waktu-waktu ibadah. Ia tidak lagi merasa bosan ketika berzikir. Ia tidak lagi merasa berat ketika salat, karena ia tahu bahwa suatu hari ia tidak akan bisa lagi berdiri dalam salat, tidak akan bisa lagi mengucapkan astagfirullah, tidak akan bisa lagi membuka mushaf. Setiap ibadah adalah kesempatan, dan kesempatan itu akan berakhir. Dan ketika kesempatan itu tertutup, tidak ada lagi yang bisa diperbaiki. Orang-orang saleh di masa lalu selalu mengatakan, dunia hanya 3 detik. Detik yang telah berlalu tidak akan kembali. Detik yang sedang kamu jalani adalah amanah, dan detik berikutnya belum tentu kamu miliki. Kalimat ini terasa jauh bagi sebagian orang, tetapi bagi hati yang takut akan akhir, kalimat ini begitu nyata. Setiap detik menjadi momen untuk mendekat kepada Allah, karena tidak ada jaminan bahwa masih ada detik berikutnya. Ketika seseorang benar-benar memahami bahwa hidup ini sementara, ia mulai melepaskan banyak beban dunia. Ia tidak lagi terlalu memikirkan pandangan manusia. Ia tidak lagi terlalu memikirkan pujian atau celaan. Ia tidak lagi menempatkan ambisi dunia di atas kedamaian hati. Ia tahu bahwa kesuksesan dunia tidak menjamin keselamatan akhir, tetapi kesuksesan akhir, ridha Allah, akan menyelamatkan kehidupan selamanya. Hidup yang sementara juga mengajarkan seseorang untuk lebih bersyukur. Ia melihat bahwa segala hal baik yang ia miliki adalah pinjaman dari Allah, dan pinjaman itu bisa diambil kapan saja. Keluarga, kesehatan, kesempatan, rezeki, semuanya adalah titipan, dan ketika manusia melihat semuanya sebagai titipan, ia lebih mudah bersabar, lebih mudah menerima takdir, dan lebih mudah menghargai setiap anugerah kecil dalam hidup. Kesadaran ini juga membuat seseorang lebih siap menghadapi kehilangan. Ketika sesuatu yang ia cintai hilang, ia berkata dalam hati, memang dunia bukan tempat memiliki. Dunia adalah tempat melepas, dan kalimat itu membuatnya lebih kuat, lebih tenang, dan lebih dekat kepada Allah. Ia tidak lagi marah terhadap takdir, karena ia mengerti bahwa semua kehilangan adalah tanda bahwa dunia bukan tempat tinggal final. Segmen ini mengajarkan bahwa memahami sementaranya kehidupan adalah langkah penting untuk mempersiapkan akhir yang baik. Pada segmen berikutnya, kita akan memasuki pembahasan tentang bagaimana manusia mulai menata amal dan memperbaiki diri untuk menghadapi akhir. Menata amal untuk akhir yang baik. Ketika seseorang sudah menyadari bahwa hidup ini sementara dan akhir pasti datang, ia mulai memikirkan satu hal terpenting, bekal apa yang akan ia bawa. Karena tidak ada seorang pun yang bisa kembali ke dunia untuk memperbaiki amalnya setelah kematian. Maka orang yang cerdas adalah orang yang memperbaiki amal sejak hari ini, bukan besok. Mereka yang menunda adalah mereka yang belum mengenal arti akhir yang sebenarnya. Menata amal bukan berarti langsung menjadi sempurna. Menata amal berarti mulai menyadari mana yang harus diperbaiki, mana yang harus ditinggalkan, dan mana yang harus diperbanyak. Seseorang mulai memperbaiki salatnya, mulai berusaha merasakan kehadiran Allah saat ia mengucapkan takbir.
Ia tidak ingin salatnya menjadi beban di akhirat kelak, karena salat adalah amal pertama yang akan dihisab, dan jika salatnya baik, maka amalan lain akan mengikuti. Selain salat, seseorang mulai menata lisannya. Ia sadar bahwa banyak dosa berasal dari kata-kata. Dulu ia mudah mengeluh, mudah memaki, mudah menyakiti, mudah mencaci. Kini ia mulai menahan diri. Ia mulai mengingat perkataan Nabi bahwa orang yang selamat adalah orang yang mampu menjaga lisannya. Ia tahu bahwa satu kata bisa menjadi penentu ringan atau beratnya akhir hidupnya. Menata amal juga berarti menata hati. Membersihkan hati dari iri, benci, dendam, takabur, dan ria. Karena dosa hati sering kali lebih mematikan daripada dosa anggota tubuh. Hati yang kotor sulit menerima cahaya Allah. Maka seseorang mulai belajar memaafkan, belajar merendah, belajar menerima ketentuan hidup, dan belajar mencintai sesama hamba Allah. Seseorang yang takut akan akhir juga memperbanyak sedekah. Ia mengerti bahwa harta yang ia miliki tidak akan masuk ke kubur, tetapi pahala sedekah akan masuk. Ia mulai memberi lebih ringan tanpa takut miskin, karena ia tahu bahwa sedekah adalah penolak musibah, penyejuk hati, dan penolong di hari ketika semua manusia menunggu keputusan Allah dalam ketakutan. Menata amal membuat seseorang lebih disiplin. Ia tahu bahwa waktu tidak menunggunya. Ia tidak ingin akhir hidupnya tiba dalam keadaan ia sedang lalai atau bermaksiat. Ia ingin ketika malaikat menjemput, ia sedang dalam keadaan taat. Maka ia berusaha menjaga rutinitas kebaikan meskipun hanya sedikit. Karena Allah mencintai amalan kecil yang konsisten daripada amalan besar yang hanya dilakukan sesekali. Dalam proses menata amal, seseorang mulai merasa tenang karena ia tahu bahwa ia sedang memperbaiki dirinya dan Allah melihat setiap usaha itu. Setiap air mata yang jatuh dalam penyesalan dicatat sebagai pahala. Setiap langkah menuju kebaikan dicatat sebagai amal. Dan setiap dosa yang ia tinggalkan menjadi kebahagiaan tersendiri yang kelak akan menyelamatkannya. Namun ia juga sadar bahwa setan tidak menyukai perubahan ini, maka ia harus terus berjaga-jaga, terus menata niat, terus meminta perlindungan dari Allah agar istiqamah. Karena sebaik apapun amal seseorang, jika ia tidak dijaga Allah, ia bisa kembali jatuh. Dan banyak orang gagal bukan karena tidak tahu kebaikan, tetapi karena tidak mampu istiqamah di dalamnya. Menata amal adalah perjalanan sepanjang usia. Tidak ada kata selesai hingga ajal tiba. Maka seseorang akan terus berusaha memperbaiki dirinya, terus berusaha mendekat kepada Allah, dan terus berharap agar akhir hidupnya ditutup dengan kebaikan. Ia tidak bangga dengan amal yang ia lakukan. Ia bahkan sering merasa kurang, dan perasaan itu membuatnya semakin rendah hati dan semakin dekat kepada Allah. Segmen ini menjadi pondasi untuk segmen berikutnya, di mana kita akan membahas tentang bagaimana menghadapi ketakutan terhadap akhir dengan tawakal dan ketenangan setelah menata amal sebaik-baiknya. Menghadapi takut dengan tawakal. Setelah seseorang menata amalnya, rasa takut terhadap akhir tidak serta-merta hilang. Namun rasa takut itu mulai berubah bentuk. Ia tidak lagi merasa takut yang melumpuhkan, tetapi takut yang menundukkan hati. Ia mulai menggabungkan rasa takut dengan tawakal. Karena seorang hamba tidak bisa melewati kehidupan tanpa menyerahkan semuanya kepada Allah. Di titik ini, ia mulai menyadari bahwa manusia hanya bisa berusaha, sementara hasil, takdir, dan akhir hidupnya berada dalam genggaman Allah. Tawakal membuat hati seseorang lebih tenang. Ia tidak lagi terlalu cemas tentang hal-hal yang ia tidak bisa kontrol. Ia sadar bahwa kematian, rezeki, kesehatan, masa depan, semuanya sudah ditetapkan oleh Allah. Maka ia tidak lagi merasa terbebani dengan masa depan yang misterius. Ia hanya fokus pada amal hari ini dan menyerahkan hasilnya kepada Allah. Inilah bentuk tawakal yang sejati. Ketika seseorang bertawakal, ia tidak berhenti berusaha. Tawakal bukan berarti pasrah tanpa tindakan. Tawakal adalah usaha maksimal yang dibalut dengan keyakinan bahwa hanya Allah yang menentukan hasil. Orang yang bertawakal tetap memperbaiki diri,
tetap beribadah, tetap meninggalkan dosa. Namun hatinya tidak lagi cemas tentang hasil amalnya. Ia yakin Allah tidak akan menyia-nyiakan usaha seorang hamba. Tawakal juga membuat seseorang lebih ikhlas dalam menjalani hidup. Ia tidak lagi membandingkan dirinya dengan orang lain. Ia tidak merasa iri atau kecewa ketika orang lain mendapatkan lebih banyak hal dunia daripada dirinya. Karena ia tahu bahwa dunia bukan tujuan, dan Allah membagi rezeki sesuai kebutuhan hambanya. Tawakal membuat seseorang lebih tenang dalam menghadapi ketidakpastian. Dalam tawakal, seseorang juga mulai melihat musibah dengan cara yang berbeda. Ia tidak lagi melihat musibah sebagai hukuman, tetapi sebagai bagian dari rencana Allah untuk memperindah akhir hidupnya. Musibah bisa jadi peringatan, bisa jadi penghapus dosa, atau bisa jadi cara Allah menyiapkan seseorang untuk tingkat iman yang lebih tinggi. Dan ketika seseorang memahami makna musibah, ia menjalani hidup dengan kesabaran dan keteguhan. Tawakal menambah keyakinan bahwa Allah tidak pernah meninggalkan hambanya. Sekalipun seseorang merasa hidupnya begitu berat, ketika ia bersandar kepada Allah, ia akan merasakan kekuatan yang tidak berasal dari dirinya sendiri. Hatinya lebih ringan, langkahnya lebih stabil, dan pikirannya lebih jernih, karena ia tahu bahwa yang mengatur hidupnya adalah Zat yang Maha Bijaksana. Dengan tawakal, seseorang juga mulai memahami bahwa rasa takut adalah bagian dari keimanan. Orang yang beriman takut kepada Allah, tetapi juga berharap kepada Allah. Ia takut akan dosa-dosanya, tetapi berharap pada ampunannya. Ia takut terhadap akhir, tetapi berharap Allah menutup hidupnya dengan husnul khatimah. Keseimbangan antara takut dan harapan ini adalah tanda hati yang sehat. Tawakal menghilangkan ketakutan berlebihan terhadap masa depan. Seseorang tidak lagi takut kehilangan dunia, karena ia tahu dunia akan hilang pada akhirnya. Ia tidak lagi takut kemiskinan, karena ia tahu rezeki milik Allah. Ia tidak lagi takut kegagalan, karena ia tahu setiap kegagalan membawa hikmah. Ia hanya takut satu hal, kehilangan Allah dalam hatinya. Dan dari sinilah kedamaian sejati muncul. Tawakal juga memperkuat keyakinan bahwa kematian adalah proses kembali kepada tempat terbaik. Orang yang bertawakal tidak lagi memandang kematian sebagai akhir segalanya, tetapi sebagai pintu menuju kehidupan yang lebih baik selama ia telah mempersiapkan diri. Ia memandang kematian dengan rasa hormat, bukan sekadar ketakutan, karena ia tahu bahwa dunia hanyalah awal perjalanan. Segmen ini mengajarkan bahwa tawakal adalah kunci ketenangan dalam menghadapi akhir. Di segmen berikutnya, kita akan membahas bagaimana seseorang mulai mempersiapkan dirinya menghadapi kematian secara lebih personal dan spiritual. Mempersediakan hati untuk kematian. Ketika seseorang telah menata amal dan bertawakal kepada Allah, hatinya mulai mempersiapkan diri secara lebih mendalam untuk kematian. Ia tidak hanya memikirkan amal lahiriah, tetapi juga kondisi batinnya. Ia mulai bertanya kepada dirinya sendiri, jika hari ini aku dipanggil, apakah hatiku siap? Pertanyaan ini bukan untuk membuat dirinya gelisah, tetapi untuk mempersiapkan akhir yang lebih baik. Ia mulai memperbanyak istighfar, karena ia tahu tidak ada manusia yang bebas dari dosa. Istighfar bukan hanya permintaan ampunan, tetapi juga obat bagi hati. Setiap kali seseorang beristighfar, hatinya menjadi lebih lembut, lebih ringan, dan lebih dekat kepada Allah. Semakin banyak ia mempersiapkan hati dengan istighfar, semakin tenang ia menjalani hari-hari menuju akhir. Seseorang juga mulai memperbaiki hubungan dengan manusia. Ia tidak ingin membawa dendam, sakit hati, atau permusuhan ke dalam kuburnya. Ia tahu bahwa dosa yang berhubungan dengan manusia lebih sulit diampuni kecuali ia meminta maaf. Maka ia mulai meminta maaf kepada orang yang ia sakiti, mengikhlaskan orang yang menyakitinya, dan berusaha memperbaiki setiap hubungan yang rusak. Ia juga mulai memikirkan warisan amal jariah. Ia ingin setelah dirinya meninggal, kebaikan tetap mengalir. Maka ia mulai membangun kebiasaan memberi, membantu orang yang membutuhkan, atau mengajarkan kebaikan yang bisa menjadi pahala jariah.
Ia merasa kebahagiaan tersendiri ketika tahu bahwa setelah ia pergi, pahala masih akan terus masuk. Mempersiapkan hati juga berarti memperbanyak tilawah Al-Quran. Karena Al-Quran adalah teman sejati ketika semua manusia pergi. Ketika seseorang membaca Al-Quran, ia merasakan ketenangan yang tidak bisa diberikan oleh dunia. Ayat-ayat Allah menenangkan jiwanya, menguatkan hatinya, dan menjadi cahaya yang membimbing langkahnya menuju akhir. Hati yang siap menghadapi kematian adalah hati yang tidak terikat kepada dunia. Ia tetap mencintai dunia secukupnya, tetapi tidak menggantungkan kebahagiaannya pada dunia. Ia tahu bahwa dunia bersifat sementara dan hati yang terlalu terikat akan sulit melepaskannya ketika akhir menjemput. Maka ia belajar melepaskan secara perlahan, melepaskan ambisi, melepaskan kesombongan, melepaskan rasa memiliki. Seseorang yang mempersiapkan hatinya juga mulai memikirkan apa yang akan ia tinggalkan. Namun bukan dalam bentuk harta, melainkan dalam bentuk kenangan kebaikan. Ia ingin dikenal sebagai pribadi yang lembut, ramah, pemaaf, penolong, dan taat kepada Allah. Ia ingin meninggalkan dunia dengan nama baik, karena nama baik adalah bagian dari warisan spiritual yang tidak bisa dibeli. Ia juga memperbanyak doa agar diberikan husnul khatimah, karena pada akhirnya, siapapun tidak tahu bagaimana akhir hidupnya. Banyak orang yang terlihat baik, tetapi akhirnya buruk. Ada pula yang hidup dalam dosa, tetapi akhirnya baik. Maka ia terus berdoa, "Ya Allah, tutuplah hidupku dengan kebaikan. Jangan biarkan aku mati dalam keadaan Engkau murka." Mempersiapkan hati adalah proses panjang. Terkadang seseorang merasa sangat dekat dengan Allah, terkadang ia merasa jauh, tetapi ia tidak berhenti berusaha. Karena ia sadar bahwa mempersiapkan kematian berarti mempersiapkan pertemuan dengan Allah. Dan pertemuan itu adalah momen terindah sekaligus paling mendebarkan dalam hidup seorang hamba. Segmen ini menjadi landasan untuk menuju segmen berikutnya, di mana seseorang mulai memahami hakikat kematian sebagai awal bukan akhir. Pada segmen 8, kita akan membahas bagaimana kematian dilihat dengan perspektif iman yang lebih dalam. Kematian bukan akhir, tetapi perpindahan. Orang yang memahami akhir dengan benar tahu bahwa kematian bukanlah akhir segalanya. Kematian adalah pintu perpindahan dari dunia yang penuh ujian ke alam yang lebih nyata, yaitu alam barzakh. Ketika manusia meninggalkan dunia, ia tidak hilang. Ia hanya berpindah kepada kehidupan lain yang selama ini tidak bisa ia lihat. Inilah yang membuat kematian begitu menegangkan, namun penuh makna. Ketika kematian dipahami sebagai perpindahan, seseorang tidak lagi melihat dunia dengan cara lama. Ia tahu bahwa dunia hanyalah jembatan. Jembatan tidak akan dilewati untuk tinggal, tetapi untuk sampai ke tujuan. Maka dunia tidak lagi terlalu berat untuk dilepas. Ia mulai memandang dunia sebagai persinggahan dan akhirat sebagai rumah. Kematian hanyalah awal dari perjalanan baru. Di alam barzakh, seseorang akan merasakan balasan pertama dari amalnya. Jika amalnya baik, alam itu menjadi tempat yang lapang dan penuh cahaya. Jika amalnya buruk, alam itu menjadi sempit dan menyakitkan. Maka seseorang mulai memahami mengapa amal di dunia sangat penting. Karena amal adalah yang menentukan kenyamanan dalam perjalanan setelah kematian. Ketika seseorang memahami hakikat ini, ia mulai memandang kematian dengan lebih bijak. Ia tidak lagi takut secara berlebihan, tetapi tetap berhati-hati. Ia melihat kematian sebagai sesuatu yang pasti dan tidak perlu ditakuti selama ia mempersiapkannya. Ia tahu bahwa hidup yang ia jalani adalah persiapan panjang untuk menghadapi kematian dengan tenang. Orang yang memahami kematian sebagai perpindahan juga mulai memahami bahwa setiap kehilangan yang ia alami di dunia adalah bagian dari perjalanan menuju pertemuan dengan Allah. Ketika seseorang yang ia cintai meninggal, ia merasakan kesedihan, tetapi ia juga tahu bahwa mereka hanya mendahuluinya dalam perjalanan. Hal ini membuatnya lebih sabar karena ia yakin akan ada pertemuan kembali jika Allah menghendaki.
Kematian yang dipahami secara benar juga membuat seseorang lebih menghargai iman, karena iman adalah satu-satunya bekal yang akan menyelamatkan seseorang ketika ia memasuki alam barzakh. Tidak ada harta, keluarga, jabatan, atau popularitas yang akan menyertainya. Hanya iman dan amal yang akan menemani seseorang dalam gelap atau terang kuburnya. Ketika seseorang memahami kematian sebagai perpindahan, ia tidak lagi mencintai dunia secara berlebihan. Ia bekerja, ia mencari nafkah, ia berkeluarga, ia berusaha, tetapi semua itu dilakukan dengan niat akhirat. Hal-hal dunia tidak lagi menenggelamkan hatinya, karena hati yang mengingat akhir adalah hati yang selalu menjaga jarak dari dunia. Kematian juga mengajarkan seseorang bahwa pertemuan dengan Allah adalah kenyataan terbesar dalam hidup. Dan ketika seseorang mempersiapkan pertemuan itu, ia akan menjalani hidup dengan sikap yang lebih baik, lebih sabar, lebih ikhlas, lebih tawakal, dan lebih penuh harapan. Ia menjalani hidup bukan dengan ketakutan buta, tetapi dengan pemahaman bahwa ada kehidupan yang lebih bahagia setelah dunia. Pemahaman ini membuat seseorang lebih bersyukur. Ia tidak lagi mengeluh ketika hidup terasa sulit, karena ia tahu dunia tidak diperuntukkan bagi kesempurnaan. Dunia adalah tempat ujian, bukan tempat balasan. Maka ia menjalani hidup dengan hati yang lebih lapang, karena ia tahu apapun yang ia alami adalah bagian dari perjalanan menuju kehidupan abadi. Segmen ini membawa kita menuju pemahaman lebih tinggi tentang akhir. Pada segmen berikutnya, kita akan membahas bagaimana seseorang menghadapi sisa hidupnya dengan lebih bermakna, seolah-olah setiap hari adalah hari terakhirnya. Hidup seolah hari ini adalah hari terakhir. Setelah memahami bahwa kematian adalah perpindahan, seseorang mulai memandang setiap hari sebagai kesempatan terakhir yang Allah berikan. Bukan karena ia ingin hidup dalam ketakutan, tetapi karena ia ingin hidup dalam kesadaran. Hidup seolah hari ini adalah hari terakhir membuat seseorang lebih berhati-hati dalam ucapan, lebih tulus dalam ibadah, dan lebih lembut dalam memperlakukan orang lain. Ketika seseorang berpikir bahwa hari ini mungkin hari terakhirnya, ia tidak akan menyia-nyiakan waktunya. Ia tidak akan menunda kebaikan. Ia tidak akan menunda taubat. Ia tidak akan membiarkan waktu berlalu tanpa zikir, karena ia tahu bahwa waktu adalah aset terbesar dalam hidup. Dan jika waktu itu habis, ia tidak bisa membelinya kembali meskipun ia memiliki seluruh dunia. Seseorang yang hidup seolah hari ini adalah hari terakhir, juga akan menjaga hatinya dari penyakit. Ia tidak ingin membawa iri, dengki, atau kebencian dalam kuburnya. Ia ingin meninggalkan dunia dengan hati yang bersih dan tenang. Maka, ia berusaha memaafkan, mengikhlaskan, dan melepaskan beban emosional yang selama ini ia pendam. Ia juga mulai memperbaiki hubungannya dengan keluarga. Jika hari ini adalah hari terakhir, ia ingin pergi dalam keadaan damai. Ia ingin meninggalkan senyuman, bukan luka. Maka ia mulai lebih sabar terhadap keluarganya, lebih banyak mendengarkan, dan lebih sering menunjukkan kasih sayang. Karena ia tahu bahwa keluarga adalah amanah terbesar yang Allah berikan. Seseorang yang hidup dalam kesadaran akhir juga lebih bijak dalam bekerja. Ia bekerja bukan sekadar untuk mencari harta, tetapi untuk mencari ridha Allah. Ia menghindari kezaliman, meninggalkan kecurangan, dan berusaha memberikan manfaat kepada orang lain melalui pekerjaannya. Ia ingin agar setiap langkah hidupnya menjadi amal yang bisa ia bawa pulang. Ia juga lebih banyak merenung. Di malam hari ketika dunia mulai tenang, ia menatap langit dan berkata dalam hatinya, "Jika ini malam terakhirku, apa yang sudah aku lakukan untuk Allah?" Pertanyaan sederhana ini membuatnya menangis, membuatnya lebih rajin dalam ibadah, dan membuatnya merasa sangat dekat kepada Allah. Seseorang yang hidup seperti ini tidak lagi mengejar kesempurnaan dunia. Ia tahu dunia tidak akan pernah sempurna, tetapi ia berusaha menyempurnakan amalnya. Ia tidak ingin disibukkan dengan masalah dunia hingga melupakan akhir. Ia memilih hidup yang tenang, sederhana, dan penuh makna.
Hidup seolah-olah hari terakhir membuat seseorang lebih mencintai akhirat. Ia merasa dunia semakin kecil dan akhirat semakin besar. Ia merasa dunia hanyalah lorong sempit yang harus dilewati, sementara akhirat adalah taman luas yang menanti. Ketika seseorang melihat akhirat seperti ini, ia tidak lagi takut menghadapi kematian. Ia hanya takut pergi dalam keadaan belum siap. Pemahaman ini membuat seseorang tidak lagi menunda perubahan. Jika ia ingin berhijrah, ia melakukannya sekarang. Jika ia ingin meninggalkan dosa, ia meninggalkannya sekarang. Karena ia tahu bahwa besok tidak dijamin, dan penundaan adalah tipu daya setan yang paling halus. Maka ia memilih untuk hidup tanpa menunda kebaikan. Segmen ini membawa kita ke puncak perjalanan refleksi. Pada segmen terakhir, kita akan masuk kepada makna terdalam dari rasa takut akan akhir. Bagaimana takut itu akhirnya berubah menjadi cinta, harapan, dan kerinduan kepada Allah. Ketika takut itu berubah menjadi cinta kepada Allah, pada akhirnya, perjalanan panjang rasa takut terhadap akhir membawa seseorang menuju satu titik, cinta kepada Allah. Ia mulai mengerti bahwa rasa takut itu bukan untuk membuatnya menderita, tetapi untuk mendekatkannya kepada Allah. Takut itu adalah tanda bahwa Allah masih peduli, masih ingin hambanya kembali, masih ingin hambanya selamat, dan dari rasa takut itulah tumbuh cinta yang paling murni. Ketika seseorang mencintai Allah, ia tidak lagi memandang ibadah sebagai beban. Ia memandangnya sebagai pertemuan. Setiap salat menjadi momen yang ia tunggu. Setiap sujud menjadi tempatnya menangis. Setiap zikir menjadi penawar hatinya. Ia tidak lagi hanya takut akan akhir, tetapi mulai merindukan pertemuan dengan Allah. Rindu itu muncul bukan dari keputusasaan, tetapi dari keyakinan bahwa Allah adalah tempat kembali yang paling indah. Ia juga mulai melihat kematian sebagai pintu menuju cinta Allah. Ia ingin akhir yang baik, bukan hanya agar selamat dari siksa, tetapi agar ia bisa bertemu dengan Allah dalam keadaan dicintainya. Cinta kepada Allah membuat seseorang memandang kematian dengan perasaan yang campur antara takut dan rindu. Takut akan dosa, tetapi rindu akan Tuhan yang Maha Pengasih. Ketika takut berubah menjadi cinta, seseorang tidak lagi berputus asa atas dosanya. Ia yakin Allah Maha Pengampun. Ia yakin taubatnya akan diterima, dan keyakinan itu membuatnya terus kembali meski ia jatuh berkali-kali. Ia percaya bahwa Allah tidak pernah menolak hamba yang datang kepadanya dengan hati yang tulus. Cinta kepada Allah membuat seseorang lebih lembut. Ia mulai berbuat baik bukan karena ingin terlihat baik, tetapi karena ingin Allah senang melihat dirinya. Ia ingin menjadi hamba yang Allah banggakan di depan para malaikat. Ia ingin amalnya menjadi bukti cintanya kepada Tuhan yang telah memberinya hidup. Ketika cinta kepada Allah mendominasi hati, dunia tidak lagi menarik. Ia hidup di dunia, tetapi hatinya berada bersama Allah. Ia bekerja, berkeluarga, dan menjalani kehidupan, tetapi tujuan utamanya selalu Allah. Ia melepaskan dunia secara perlahan, sambil menggenggam erat cinta kepada Allah sebagai bekal menjelang akhir. Cinta ini juga membuat seseorang sangat takut kehilangan Allah. Ini adalah ketakutan paling suci. Ia tidak lagi takut miskin, tidak takut gagal, tidak takut sakit, tidak takut kehilangan manusia. Ia hanya takut satu hal, hidup dalam keadaan Allah tidak suka kepadanya. Ketika ketakutan seperti ini ada, seseorang berada di jalan keselamatan. Orang yang mencintai Allah akan menjalani hidup dengan lebih baik. Ia menjadi lebih sabar, lebih rendah hati, lebih penyayang, dan lebih mudah memaafkan. Karena ia tahu bahwa apapun yang ia lakukan di dunia akan ia pertanggungjawabkan di hadapan Allah. Dan ia ingin setiap amalnya menjadi tanda cintanya kepada Allah. Pada akhirnya, seseorang yang telah melalui perjalanan panjang dari rasa takut menuju cinta akan menemukan bahwa hidup dan mati adalah urusan Allah. Ia hanya bisa berusaha memperbaiki diri. Ia hanya bisa berdoa agar Allah menutup hidupnya dengan kebaikan.
dan ia percaya bahwa Allah tidak akan mengecewakan hamba yang mencintainya dengan sepenuh hati. Segmen terakhir ini menutup perjalanan reflektif kita, bahwa rasa takut akan akhir bukanlah tujuan akhir, tetapi pintu menuju cinta dan kedekatan dengan Allah. Ketika takut berubah menjadi cinta, seseorang tidak lagi berjalan dengan kegelisahan, tetapi dengan keyakinan. Ia tahu akhir itu pasti datang, tetapi ia juga yakin bahwa Allah Maha Baik dalam menyambut hambanya yang kembali dengan hati yang bersih dan penuh cinta. Setelah melalui seluruh segmen tentang rasa takut akan akhir, kita kini memahami bahwa ketakutan itu bukanlah sesuatu yang harus dihindari, melainkan harus diarahkan. Takut hanya menjadi buruk ketika ia menjauhkan seseorang dari Allah. Tetapi rasa takut yang benar akan justru mendekatkan kita kepadanya, membuat kita lebih berhati-hati, lebih lembut, dan lebih mudah tersentuh oleh ayat-ayatnya. Rasa takut menjadi penerang jalan, bukan penghalang langkah. Setiap kita pasti memiliki penyesalan, kenangan kelam atau dosa yang masih membekas. Namun yang terpenting bukanlah berapa kali kita jatuh, melainkan seberapa kuat kita ingin kembali bangkit. Allah tidak pernah menutup pintu bagi hambanya yang datang dengan hati yang remuk. Bahkan Allah lebih mencintai hamba yang berdosa tetapi bertaubat daripada mereka yang merasa dirinya suci namun lalai. Inilah harapan yang melengkapi rasa takut kita. Perjalanan menuju akhir bukanlah perjalanan yang harus dijalani dengan kesedihan semata. Justru, ketika kita menyadari bahwa dunia hanyalah persinggahan, kita akan lebih mampu menikmati hidup dengan cara yang benar. Kita tidak akan lagi terjebak dalam kebencian, iri hati, dendam, atau perlombaan dunia yang melelahkan. Kita mulai memilih kualitas daripada kuantitas, memilih ketenangan daripada kekacauan, memilih Allah daripada dunia yang terus berubah. Penutup ini mengajak kita untuk berhenti sejenak dan melihat perjalanan yang telah kita jalani. Mungkin selama ini kita terlalu keras kepada diri sendiri atau terlalu longgar hingga lupa pada akhirat. Tetapi hari ini, ketika hati kita tersentuh oleh muhasabah yang panjang, kita diingatkan bahwa selama masih ada napas, masih ada kesempatan. Selama mata masih bisa melihat, masih ada ayat yang bisa direnungkan. Selama lisan masih mampu bergerak, masih ada istighfar yang bisa diucapkan. Kita sering merasa bahwa waktu masih panjang, padahal hakikatnya waktu adalah sesuatu yang paling cepat habis. Dalam satu kedipan, tahun berganti. Dalam satu tidur, usia bertambah. Dalam satu kehilangan, hati berubah. Dan kelak, dalam satu hembusan terakhir, dunia pun selesai untuk kita. Namun jangan takut berlebihan karena Allah tidak menuntut kita menjadi sempurna. Allah hanya meminta kita berusaha, kembali, dan tidak menyerah. Mari kita jadikan rasa takut akan akhir sebagai bahan bakar untuk berbuat lebih baik. Mari hidup dengan hati yang menghadirkan Allah dalam setiap langkah. Mari jaga ibadah, jaga lisan, jaga pandangan, jaga waktu, dan jaga hubungan dengan sesama manusia. Sebab semua itu akan kembali kepada kita di akhir perjalanan. Kita hanya meminjam dunia ini, dan setiap pinjaman pasti akan dikembalikan. Penutup ini adalah ajakan agar kita mencintai akhir kita, bukan menakutinya. Sebab bagi hamba yang taat, akhir adalah permulaan yang indah. Akhir adalah pintu pertemuan dengan Allah. Akhir adalah saat ketika segala air mata ditukar dengan senyuman, segala kesabaran diganti dengan kemuliaan, dan segala luka dibayar dengan pahala yang tidak pernah kita bayangkan. Dunia tidak abadi, tetapi akhirat adalah rumah abadi yang menanti. Dan jika suatu hari hati kita kembali lalai, kembali tenggelam dalam dunia, atau kembali lupa pada akhir, ingatlah narasi ini. Ingatlah bahwa hidup terlalu singkat untuk dihabiskan tanpa tujuan. Ingatlah bahwa Allah tidak pernah jauh dari kita. Ingatlah bahwa setiap hari adalah kesempatan untuk menjadi lebih baik dari kemarin. Dan ingatlah bahwa kita tidak pernah sendirian dalam perjalanan ini. Semoga setelah mendengar atau membaca keseluruhan narasi ini, hati kita menjadi lebih lembut,
lebih tenang, dan lebih dekat kepada Allah. Semoga kita tidak hanya takut akan akhir, tetapi juga merindukan akhir yang baik. Semoga kita diberi kekuatan untuk memperbaiki diri setiap hari, dan semoga Allah menjaga kita dari akhir yang buruk, karena tidak ada yang lebih berharga dalam hidup ini selain husnul khatimah. Inilah penutup perjalanan panjang kita dalam narasi ini. Semoga setiap kata menjadi pengingat, setiap paragraf menjadi penuntun, dan setiap segmen menjadi cahaya. Kita semua sedang menuju akhir, tetapi akhir yang indah bukanlah mustahil. Kita hanya perlu kembali kepada Allah dengan hati yang jujur, dengan usaha yang sungguh-sungguh, dan dengan doa yang tidak henti. Semoga Allah menyampaikan kita kepada akhir yang Dia ridai. Amin ya Rabbal Alamin. Sebagai doa penutup. Ya Allah, Tuhan yang menghidupkan dan mematikan, lembutkan hati kami agar selalu mengingat-Mu. Berikan kami rasa takut yang menuntun kami kepada kebaikan, bukan rasa takut yang membuat kami jauh dari-Mu. Lapangkan hati kami untuk menerima ketetapan-Mu, dan kuatkan langkah kami untuk berjalan di jalan-Mu. Ya Allah, jauhkan kami dari akhir yang buruk dan dekatkan kami kepada husnul khatimah. Ampuni dosa-dosa kami yang lalu, perbaiki keadaan kami hari ini, dan berkahi langkah kami untuk hari esok. Ya Allah, jadikan akhir hidup kami sebagai akhir yang paling Engkau ridai. Amin. Jika narasi ini menyentuh hati dan membuatmu lebih dekat kepada Allah, jangan lupa untuk like agar lebih banyak yang merasakan manfaatnya. Share kepada saudara dan sahabat yang membutuhkan pengingat lembut. Subscribe agar tidak ketinggalan narasi muhasabah berikutnya. Tinggalkan komentar tentang bagian mana yang paling menyentuh hatimu, karena kata-kata kecilmu mungkin menjadi sebab hidayah bagi orang lain. Semoga Allah memberkahi langkahmu dan menjadikan setiap kebaikanmu sebagai cahaya di hari akhir. Jazakumullahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.